Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara menghitung neural networks. Nah, baik, di sini saya sebagai ketua kelompok Kristalaria dengan NIM 23100-105 dari kelas Informatika A. Nah, berikut adalah link video sumber dari materi yang saya paparkan pada PPT kali ini. Baik, untuk yang pertama, langsung saja ke proses menghitung pada hidden layer. Nah, yang pertama itu ada formula atau rumus penjumlahan berbobot, di mana step satunya itu ada Y sama dengan W1 X1 plus W2 X2 plus W3 X3 plus bias. Kemudian, adapun keterangannya itu di mana X adalah data input, kemudian W adalah bobot atau weight, kemudian Y adalah hasil perhitungan. Nah, setiap input dikalikan dengan bobotnya masing-masing, kemudian seluruh hasil akan dijumlahkan. Untuk yang selanjutnya itu ada pengertian perseptron dan neuron. Perseptron merupakan satu unit neuron sederhana dalam neural network, di mana neuron menerima input, kemudian melakukan perhitungan, lalu menghasilkan output. Nah, jika neuron-neuron tersebut digabungkan dalam beberapa layer, maka terbentuklah sebuah neural network. Nah, struktur perhitungan neuron sendiri itu yang pertama, satu neuron bekerja dengan cara pertama menerima input, kemudian mengalihkan inputnya dengan bobot, kemudian menjumlahkan seluruh hasil perkalian, kemudian memproses hasil menggunakan fungsi aktivasi, dan selanjutnya itu menghasilkan output. Nah, semua neuron dalam jaringan melakukan proses yang sama. Oke, yang selanjutnya itu ada forward propagation, dimana yang ada pada gambar di samping bisa dilihat sendiri. Nah, forward propagation itu sendiri adalah proses aliran data dari input menuju output. Nah, ini digunakan untuk memperbaiki nilai bobot atau weight agar hasil prediksi semakin mendekati target sebenarnya. Nah, tahapannya sendiri itu yang pertama ada input dikalikan dengan bobot, kemudian hasil dijumlahkan, kemudian diproses dengan fungsi aktivasi, dan selanjutnya menghasilkan output sementara. Nah, output itu akan diteruskan ke layer berikutnya. Selanjutnya itu ada contoh dari multiplier perceptron for multiclass submap classification. Nah, alur program ini sendiri itu yang pertama program digunakan untuk membuat neural network atau MLP guna melakukan klasifikasi multiclass. Kemudian data input memiliki 20 fitur dan akan diklasifikasikan ke dalam 10 kelas. Nah, modelnya itu terdiri dari hidden layer dengan 4 neuron, kemudian output layer dengan 10 neuron, kemudian proses training dilakukan sebanyak 20 epoch menggunakan metode SGD, kemudian model belajar dari data training untuk menemukan pola dan memperbaiki bobot. Nah, output yang dihasilkan itu berupa prediksi kelas dari data input, kemudian nilai akurasi untuk mengetahui tingkat ketepatan modelnya, kemudian nilai loss atau error untuk mengetahui besar kesalahan prediksi model. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada arsitektur dan rumus neural network. Nah, inisialisasi bobot awal yaitu W0 dan learning rate, kemudian ada sum di mana WI dikali XI, kemudian YPRED adalah sama dengan fungsi aktivasi out, dan error YPRED yaktual, WI new, W out plus learning rate kali error kali XI, kemudian repeat sampai iterasi selesai. Nah, keterangannya di sini itu XI adalah data ke-1, yaitu contohnya itu X1, X2, X3. Kemudian WI di sini adalah bobot ke-1, contohnya W1, W2, W3. Nah, sedangkan F out di sini pada rumus itu digunakan untuk menghasilkan nilai prediksi dari neural network. Out adalah hasil perhitungan input dan bobot lalu diproses dengan menggunakan fungsi aktivasi yang dilambangkan F seperti sigmoid atau softmax agar menghasilkan output prediksi. Nah, error Y, pred aktual di sini
Ini digunakan untuk mengetahui selisih antara hasil prediksi dan target sebenarnya. Semakin kecil error, maka prediksi model semakin akurat. Nah, we new sama we old di sini digunakan untuk memperbarui bobot agar model belajar dari kesalahan sebelumnya. Seperti itu. Mungkin yang selanjutnya. Kesimpulannya, neural network adalah metode AI yang bekerja dengan mempelajari pola data melalui proses training. Data input diproses pada hidden layer menggunakan bobot dan fungsi aktivasi untuk menghasilkan prediksi. Selanjutnya dilakukan perhitungan error dan pembaruan bobot melalui backpropagation agar prediksi semakin akurat. Pada implementasi MLP, model digunakan untuk klasifikasi multikelas dengan proses training, prediksi, dan evaluasi menggunakan nilai akurasi dan loss. Baik, mungkin sekian video penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.